semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Aulia Jihanda. Di video kali ini aku akan ngebahas mengenai design thinking pada mata kuliah Corporate Entrepreneurship and Innovation. Dan tema yang akan aku angkat adalah pengembangan inovasi pada fitur-fitur aplikasi Tokopedia. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Insinyur Urip Surjowidodo MM IPM. Dan jangan lupakan juga slogan Tokopedia, yaitu apa? Selalu ada, selalu bisa. Tokopedia. Selanjutnya, saya akan ngebahas mengenai design thinking. Yang pertama yaitu ada empathize. Empathize di sini dibagi menjadi 3, yaitu what, why, how. Yang pertama ada what atau apa, yaitu adalah fitur-fitur yang dapat dikembangkan atau ditambahkan pada aplikasi Tokopedia sesuai dengan kebutuhan pengguna aplikasi. Yang kedua, why, kenapa? Karena Tokopedia menyediakan banyak fitur yang dapat digunakan oleh konsumen seperti fitur jual beli, top up pulsa dan bayar tagihan, cicilan 0%, cicilan tanpa kartu kredit, cash on delivery atau yang bisa kita kenal dengan COD, layanan official store dan lain sebagainya. How? Bagaimana? Yaitu adalah banyaknya pengguna aplikasi Tokopedia menarik peneliti untuk menganalisis serta membuat desain rekomendasi pengembangan fitur yang belum ada pada aplikasi Tokopedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Salah satunya yaitu adalah pengembangan aplikasi pada UI atau UX pada aplikasi Tokopedia. Selanjutnya ada user, yaitu adalah karyawan yang bekerja di PT Tokopedia. Yang kedua ada need, yaitu untuk mengetahui pengaruh budaya inovatif terhadap kinerja karyawan PT Tokopedia. Yang ketiga ada insight, adalah sumber daya manusia atau SDM untuk tercapainya tujuan perusahaan dalam mengetahui fitur yang sering digunakan oleh narasumber. Oke, selanjutnya setelah kita ngebahas mengenai empathize, di sini kita akan ngebahas mengenai define. Pada tahap ini, peneliti melakukan survei kuesioner kepada narasumber untuk mendapatkan informasi pada aplikasi Tokopedia. Pada penelitian ini, target narasumber sebanyak 15 pengguna. Sesuai dengan kriteria, maka narasumber yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 narasumber. Dan berikut adalah fitur-fitur aplikasi yang ada pada Tokopedia untuk mengetahui fitur yang sering digunakan narasumber dan mendefinisikan masalah yang dirasakan oleh narasumber dalam menggunakan aplikasi Tokopedia berdasarkan hasil pengumpulan data. Pada tahap define kali ini ada 8 poin permasalahan yang dirasakan oleh pengguna aplikasi Tokopedia. Poin pertama adalah tampilan fitur checkout tidak mudah dimengerti. Penyebabnya, sistem pada saat checkout pada aplikasi Tokopedia terlalu kompleks. Yang kedua, tidak bisa menemukan penjual di dekat pengguna. Penyebabnya, tidak tersedia fitur nirmaya pada aplikasi Tokopedia. Yang ketiga, tidak bisa memilih ekspedisi pengiriman paket. Penyebabnya, tidak tersedia fitur untuk memilih ekspedisi. Yang keempat, tidak ada panduan penggunaan aplikasi dalam bentuk visual. Penyebabnya, karena tidak tersedianya panduan penggunaan berupa video tutorial. Yang kelima, tampilan tracking pada saat paket kurang menarik. Penyebabnya, sistem tracking tidak menyediakan fitur tracking dengan Google Maps. Yang keenam, pada aplikasi Tokopedia tidak bisa memesan makanan secara instan. Penyebabnya, tidak tersedia fitur pemesanan makanan hanya pada mitra pembayarannya saja. Yang ketujuh, interaksi penjual dan pembeli hanya terbatas melalui sistem aplikasi Tokopedia. Chat yang berisi informasi kontak pribadi otomatis akan diblokir oleh sistem. Yang kedelapan adalah sulit untuk melakukan return. Penyebabnya karena sistem pengembalian barang rumit sehingga membutuhkan ACC dari masing-masing pihak yang berkaitan. Selanjutnya, setelah tahap define adalah tahap ideate, yang dimana adalah membuat solusi atau fitur usulan untuk aplikasi Tokopedia sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan aplikasi Tokopedia. Pada akar masalah 8 poin tersebut, ada beberapa solusi. Poin pertama adalah membuat tampilan checkout yang lebih mudah dan dimengerti oleh customer. Yang kedua adalah menambah fitur Near Me pada aplikasi Tokopedia agar customer dapat mendapatkan penjualan terdekat dengan alamat pengiriman sehingga pengiriman tidak perlu waktu yang lama. Poin yang ketiga adalah menambah fitur pemilihan ekspedisi pengiriman sesuai dengan keinginan customer. Yang keempat, menambahkan fitur atau menu pada bentuk video tutorial penjelasan fitur-fitur Tokopedia secara lengkap. Yang kelima adalah menambah tampilan Google Maps pada tracking paket. Yang keenam, menambahkan menu atau fitur aplikasi pemesanan makanan pada aplikasi Tokopedia. Pada aplikasi Tokopedia terdapat metode pembayaran GoPay sehingga rekomendasi fitur pemesanan makanan pada aplikasi Gojek. Poin ketujuh adalah menambah informasi seller pada profil penjualan pada sistem aplikasi Tokopedia. Poin yang terakhir adalah poin 8 adalah memberikan tampilan sistem return agar lebih mudah digunakan customer serta sistem yang mendeteksi bahwa produk yang direturn memenuhi syarat secara langsung. Jika memang produk bermasalah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penjual yang tidak jujur dalam proses jual beli.
Oke, setelah kita melakukan ideat, kita akan melakukan prototype, di mana tahap ini merupakan solusi dari tahap objective of a solution yang digambarkan melalui desain aplikasi. Pada fitur yang pertama adalah tampilan halaman checkout, di mana halaman checkout pesanan berisi alamat pengiriman produk yang akan dibeli, opsi pengiriman, pesan untuk penjual, total pesanan, promo, metode pembayaran, dan rincian pembayaran. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua adalah tampilan checkout tanpa akun, yang dimana fitur checkout tanpa akun memungkinkan bagi pengguna baru untuk melakukan transaksi tanpa harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Yang ketiga adalah tampilan pilihan jasa pengiriman, di mana fitur ini menampilkan pilihan jasa pengiriman paket pada saat melakukan checkout. Sesuai dengan keinginan customer, pada fitur sebelumnya, customer tidak dapat memilih ekspedisi tetapi dapat dipilih secara otomatis oleh sistem. Yang keempat adalah tampilan peta tracking paket, di mana pada fitur terdapat penambahan tampilan lacak paket, tidak hanya berupa deskripsi berupa tulisan saja, tapi bisa melihat pada peta yang terhubung dengan sistem aplikasi Tokopedia. Pada gambar tersebut sudah terjelas lokasi atau Google Maps yang dilacak. Selanjutnya adalah tampilan bukti penerima paket. Fitur ini menampilkan foto pada saat paket diterima. Fitur ini berguna untuk menghindari paket salah kirim atau penerima tidak diketahui atau paket hilang. Dengan adanya fitur ini memungkinkan untuk mengetahui siapa yang menerima paket pada saat customer tidak berada dalam alamat tujuan. Berikutnya adalah tampilan pemesanan makanan. Fitur ini memungkinkan customer untuk memesan makanan secara instan. Sistem usulan pada fitur ini direkomendasikan pada aplikasi Gojek, yaitu pada fitur GoFood, karena aplikasi Tokopedia juga terhubung dengan metode pembayaran melalui GoPay, yang terhubung langsung oleh aplikasi Gojek. Selanjutnya adalah prototipe terakhir, yaitu di mana tampilan fitur video tutorial, yang dimana fitur ini menampilkan tutorial pengguna aplikasi Tokopedia berupa video. Fitur ini langsung berada dalam aplikasi Tokopedia yang sudah tersedia pada gambar di PowerPoint tersebut. Selanjutnya adalah tahapan terakhir pada design thinking, yaitu adalah tahapan tes, di mana tahapan tes adalah peluang untuk memperbaiki solusi dan membuatnya lebih baik. Tahapan ini dapat dilakukan secara berulang sampai kita mendapatkan hasil terbaik. Kenapa sih kita perlu melakukan tes? Ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk memperbaiki prototipe dan solusi. Yang kedua adalah mempelajari user lebih dalam. Yang ketiga adalah mengetes dan memperbaiki prototipe. Pada tahap tes ini, kita ada 4 poin. Yang pertama adalah problem validasi. Apa sih problem validasi itu? Fitur-fitur pada aplikasi Tokopedia sangatlah penting bagi pengguna, dan pada era saat ini yang sudah modern, banyak sekali aplikasi e-commerce lain yang telah menggunakan fitur-fitur terbaru. Seperti salah satunya adalah fitur UI atau UX. Tokopedia harus bisa mengikuti tren saat ini. Yang kedua adalah proses validasi, di mana proses validasi adalah dari hasil penelitian telah dibahas bahwa Tokopedia harus bisa membuat inovasi baru dalam mengikuti perkembangan zaman saat ini. Salah satunya adalah membuat fitur-fitur terbaru yang belum pernah ada di dalam aplikasi Tokopedia, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu aplikasi UI atau UX. Yang ketiga adalah market validasi, yang dimana adalah market validasi fitur-fitur pada aplikasi Tokopedia yang dapat dengan mudah digunakan oleh penggunanya. Dengan hal ini bisa membuat Tokopedia semakin terkenal. Yang terakhir adalah customer validasi, yang dimana Tokopedia mempunyai ribuan karyawan yang telah membuat Tokopedia menjadi terkenal hingga saat ini. Dengan adanya kinerja karyawan yang bagus, customer merasakan adanya value dalam menggunakan aplikasi Tokopedia. Saran saya untuk Tokopedia kedepannya adalah terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh customer, yaitu kendala pada saat melakukan checkout, tidak adanya panduan penggunaan aplikasi berupa morning video, tidak adanya fitur pemesanan makanan, fitur bukti pengiriman, pilihan jasa ekspedisi, dan tracking paket menggunakan tampilan peta. Berdasarkan kendala tersebut, Tokopedia harus bisa membuat fitur usulan sesuai dengan kendala-kendala yang dirasakan oleh customer pada aplikasi Tokopedia. Dengan adanya rekomendasi fitur-fitur aplikasi Tokopedia ini, diharapkan dapat memberikan saran khususnya pada PT Tokopedia untuk dapat meningkatkan layanan menjadi lebih baik. Segitu saja pembahasan mengenai pengembangan inovasi pada fitur-fitur aplikasi Tokopedia. Semoga kalian semua yang telah menonton video kali ini bisa bermanfaat mengenai materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video selanjutnya. Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Tokopedia.